Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam syarat-syarat menjadi hakim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wasadisu, dan adapun yang keenam, al-adalatu ialah adil. Wasayati, dan akan datang bayanuha apa penjelasannya adalah fi fasli syahadati di dalam bab kesaksian. Fala wilayata, maka tidak ada kekuasaan itu maujud li fasikin bagi orang fasik. Bisyai'in, pada sesuatu, la subhata, yang tidak ada subha itu maujud lahu baginya fasik fihi di dalam syai'. Jadi yang keenam ini adalah syaratnya si qadi atau hakim ini harus adil. Adil ini akan dibahas bab selanjutnya setelah detail di dalam bab kesaksian. Maka tidak ada kekuasaan bagi orang fasik. Maksudnya tidak boleh orang fasik diangkat menjadi hakim. Dalam permasalahan yang memang sama sekali tidak ada subhat di sana. Kemudian wasabi'u, dan yang ke-7, ma'rifatul ahkamil kitabi, ialah mengetahuinya hukum-hukum Al-Qur'an. Wasunnati, dan sunnah, artinya hadis-hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, ala tariqil istihadi, atas jalan istihad. Jadi yang ke-7 adalah hakim ini harus mengetahui hukum-hukum di dalam Al-Quran, As-Sunnah dengan metode ijtihad. Jadi harus bisa berijtihad seorang hakim ini, harus pandai berijtihad. Karena akan banyak menghadapi persoalan-persoalan yang memang terjadi di masyarakat. Harus memutuskan suatu perkara, maka dia harus pandai berijtihad. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan hifdzu ayatil ahkami, apa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Wala li ahadisiha, dan juga tidak disyaratkan menghafal hadis-hadis ahkam. Al-muta'alliqati, yang berhubungan yang berhubungan biha dengannya ahkam. Andohri kolbin, atas luar kepala, di luar kepala. Jadi tidak disyaratkan seorang hakim harus hafal luar kepala ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum tersebut. Wa kharaja, dan terkecuali bil ahkami, dengan hukum-hukum. Al-qisasu, apa cerita-cerita, wal mawaizu, dan nasihat-nasihat. Lain halnya maksudnya dikecualikan dari hukum-hukum. Dia tidak harus disyaratkan menghafal ayat hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Tetapi dia harus menguasai atau disyaratkan baginya tentang ayat-ayat kisah-kisah orang-orang terdahulu dan nasihat-nasihat atau petua-petua. Seperti itu. Jadi harus, karena dia hakim ini harus memberi nasihat, memberi kisah-kisah yang memang cerita-cerita yang menjadi hikmah bagi terdakwa agar dia sadar. Wasaminu, dan adapun yang ke-8, ma'rifatul ijma'i, ialah mengetahuinya ijma'. Apa itu ijma'? Wahwa, adapun ijma', ittifaqu ahlil halli, ialah kesepakatan orang-orang yang cakap dalam menguruaikan masalah atau pakar. Wal aqdi, dan pandai merangkum permasalahan-permasalahan. Artinya jika diringkas adalah pakar hukum. Ijma' ini adalah pakar hukum. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala amrin, atas suatu perkara, minal umuri, dari perkara-perkara. Jadi ijma' adalah kesepakatan ahlu hilli wal aqdi. Jadi ahlu hilli wal aqdi adalah pakar hukum dari umat Nabi Muhammad SAW terhadap satu masalah dari berbagai permasalahan. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan ma'rifatuhu, apa mengetahuinya siman, likulli fardin bagi tiap-tiap satu, min afrodil ijma', dari afrodil ijma', artinya dari satu persatunya ijma'. Jadi tidak disyaratkan harus mengetahui satu persatu permasalahan ijma'. Yang harus diketahui adalah ya ijma' tentang suatu permasalahan yang memang dia hadapi. Seperti itu.
Bal yakfihi, tetapi mencukupi pada siman. Fil mas'alati, di dalam suatu permasalahan, allati, yaitu permasalahan yupti, yang memfatwakan siapa siman biha dengannya masalah, au yahkumu, atau menghukumi siapa siman fiha di dalam masalah, anna kaulahu, apa sesungguhnya perkataannya siman, la yukhalifu, ialah tidak berbeda, apa kaul, al ijma'a, pada ijma', fiha di dalam masalah. Jadi bahkan dijelaskan lagi di sini, tadi kan tidak disyaratkan harus mengetahui satu persatu masalah ijma'. Nah, tetapi cukup baginya mengetahui permasalahan yang sedang ia fatwakan atau ia putuskan bahwa pendapatnya tidak bertentangan dengan ijma' dalam permasalahan tersebut, seperti itu. Wattasi'u, dan adapun yang kesembilan, ma'rifatul ikhtilafi, ialah mengetahuinya perbedaan al-waqi'i, yang terjadi bainal ulama'i, di antara para ulama. Yang kesembilan adalah seorang hakim itu harus mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Wal ashiru, dan adapun yang ke-10, ma'rifatu turukil ijtihadi, ialah mengetahuinya cara-cara ijtihad. Ai kaifiyatil istidlali, artinya cara menggali hukum, min adillatil ahkami, dari dalil-dalil beberapa hukum. Jadi syarat yang ke-10 adalah seorang hakim harus mengetahui cara-cara ijtihad. Jadi maksudnya tata cara menggali hukum dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum tersebut. Wal hadi asyar, dan adapun yang ke-11, ma'rifatut tarafin, ialah mengetahui bagian. Mengetahui bagian min lisanil Arab, dari lisan Arab, dari bahasa Arab. Min lughah, dari lughah. Wa sorfin, dan sorof. Wa nahwin, dan ilmu nahu. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala, dan mengetahui tafsir kitabullah. Yang ke-11 adalah seorang hakim harus mengetahui bagian dari bahasa Arab, baik lughah, sorof, dan nahu, dan mengetahui tafsir Al-Quran. Kemudian wasani asyar, dan adapun yang ke-12, ayyakuna, ialah harus ada, sami'an, ialah mendengar, walau bisiyahin, sekalipun berteriak, fi udunaihi, di dalam keduanya siman. Jadi syarat yang ke-12 adalah seorang hakim harus bisa mendengar walaupun dengan berteriak di kedua telinganya. Fala yasihu, maka tidak sah, tauliyatu as-somma, apa kekuasaannya orang tuli. Jadi artinya tidak sah mengangkat orang yang tuli sebagai hakim, itu gampangnya. Wasalisa asyar, dan adapun yang ke-13, ayyakuna, ialah harus ada, siapa siman basiron, ialah melihat. Fala yasihu, maka tidak sah, tauliyatul a'ma, apa kekuasaannya orang yang buta. Jadi artinya tidak sah mengangkat orang buta sebagai hakim. Wa yajuzu, dan boleh, kaunuhu, apa keberadaannya siman, a'waro, ialah buta. Jadi a'war ini yang buta, butanya satu matanya gitu. Jadi picek lah. Orangnya yang matanya yang buta satu. Kama, sebagaimana pendapat qala, yang berkata, Ar-Ruyaniyu, siapa Imam Ar-Ruyani. Jadi diperkenankan jika dia adalah orang yang buta salah satu matanya, buta sebelah maksudnya, itu boleh sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ar-Ruyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.